Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Widiasari. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang telah saya pelajari, yaitu analisis stakeholders dalam mata kuliah analisis kebijakan pembangunan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu definisi stakeholder. Stakeholder adalah sistem pengumpulan data dan informasi dari individu atau sekelompok orang yang memiliki keterkaitan atau kepentingan terhadap suatu keadaan atau kondisi yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung setelah adanya perubahan. Di dalam analisis kebijakan pembangunan, proses pembangunan umumnya menyangkut orang banyak, bersentuhan dengan berbagai aturan, melibatkan berbagai pihak, mempertimbangkan berbagai aspek, dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pengertian stakeholders yaitu stakeholders merupakan individu atau kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan pengaruh atau kepentingan terhadap sesuatu keadaan tertentu. Keterkaitan pengaruh tersebut umumnya yaitu mempengaruhi atau dipengaruhi keadaan tertentu, yaitu keadaan saat ini atau keadaan yang akan diciptakan, dan keadaan saat ini adalah keadaan yang telah diubah. Adapun tahapan analisis stakeholders yaitu yang pertama, identifikasi kapasitas atau mikro makro atau lokal regional, nasional dan internasional. Yang kedua yaitu identifikasi kelompok prioritas yang meliputi kepentingan dan pengaruh. Yang ketiga yaitu identifikasi partisipasi yang meliputi FGD atau PRA atau brainstorming atau anjang sana dan atau koordinasi. Kategori stakeholders bisa dilihat dari gambar berikut ini, yaitu yang pertama, stakeholders primer yaitu memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan atau program atau proyek atau keadaan. Stakeholder yang kedua yaitu stakeholder sekunder, tidak memiliki keterkaitan langsung tetapi memiliki concern. Yang ketiga, stakeholder kunci bersifat eksekutif atau berkaitan dengan unsur legalisasi. Yang keempat, yaitu stakeholders internal, unsur-unsur dalam organisasi pembangunan atau kebijakan atau program atau proyek. Yang kelima yaitu stakeholders eksternal, pihak-pihak luar organisasi atau program atau proyek atau kebijakan. Preferensi, pengaruh, dan kepentingan stakeholders dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu promoters, kelompok yang memiliki pengaruh besar dan kepentingan besar terhadap keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Yang kedua yaitu defenders, kelompok yang memiliki kepentingan besar untuk memberikan dukungan terhadap keberhasilan program tetapi kekuatan untuk mempengaruhi kegiatan yang kecil. Yang ketiga yaitu latents, kelompok yang tidak memiliki kepentingan khusus dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kegiatan tersebut. Yang keempat atau yang terakhir yaitu apathetics, kelompok yang tidak memiliki kepentingan maupun kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dapat dilihat dari gambar tersebut, yaitu pemetaan pemangku kepentingan ada 4, yaitu yang pertama, latents, pengaruh besar kepentingan kecil yang meliputi Kasubag Hukum dan Kementerian Keuangan. Yang kedua yaitu promoters, pengaruh besar kepentingan besar yang meliputi Sekretaris DKPP, Bagian Hukum, Kasubag Kepegawaian, Kemenpan dan RB, Biro Kepegawaian Kemendagri, dan Bagian Perencanaan dan Umum. Yang ketiga yaitu apathetics, pengaruh kecil kepentingan kecil yang meliputi Kasubag Tata Laksana dan Kasubag Kerjasama. Yang terakhir atau yang keempat yaitu defenders, pengaruh kecil kepentingan besar yang meliputi PPNP, Bagian Kepengaduan, Bagian Persidangan, Bagian TPD, dan Bagian Humas Data dan TI. Contoh kasus dalam analisis kebijakan pembangunan adalah kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Bengkulu oleh pemerintah Kota Bengkulu. Dalam proses pembangunan ini tentunya pasti melibatkan stakeholders internal, yaitu meliputi organisasi, pemegang saham, dan bisnis. Yang kedua, stakeholders eksternal meliputi konsumen, supplier, pesaing, dan investor. Yang ketiga yaitu stakeholders primer yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, proyek, ataupun program. Stakeholders yang keempat yaitu stakeholders sekunder yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap kebijakan tetapi memiliki kepentingan terhadap masyarakat. Yang kelima yaitu stakeholder kunci
yang memiliki kewenangan secara langsung dan legal dalam hal pengambilan keputusan atau kebijakan. Demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.